Kalau kita nggak punya integritas akademik, kita mengakui yang bukan milik kita sebagai milik kita, itu kan sama ya kayak korupsi. Iya, Dan itu betul. sumber masalah negara kita di mana sih? Masalah korupsi yang sangat gila-gilaan di semua aspek. Nah, ekspektasi BINUS adalah masalah paling besar dari negara ini tentang korupsi di berbagai aspek itu bisa menghilang dengan salah satunya kecil aja. Membiasakan anak-anak tidak mencontek, karena mencontek adalah mengakui yang bukan miliknya. Karena kan jawaban bukan miliknya, Iya. jadi milik dia. Sama ya kayak korupsi, Iya, mengaku betul. yang bukan milik dia jadi milik dia. Halo semuanya, selamat datang di podcast Banyak Kata by BINUS University. Nah sebelum mulai, kenalin dulu nama gue Della. Hari ini gue nggak sendirian karena gue ditemenin oleh salah satu dosen yang katanya dosen ini tuh dosen favoritnya mahasiswa HI. Boleh dikenalin dong Mas Rangga. Halo Mas Rangga. Halo Della. Halo. Ini kenalin apa? Nama atau mungkin background pendidikan atau Oke. sekarang lagi sibuk apa gitu boleh. Oke. Halo teman-teman, nama saya Rangga Aditya Elias, biasa dipanggil Mas Rangga. Ya karena di HI kita panggilnya Mas gitu. Background pendidikannya kebetulan mengkaji tentang China-Taiwan relations, jadi hubungan Cina sama Taiwan, sama tentang international political economy. Jadi ada di situ kajian. Agak berat ya kalau untuk saya nih anak Markom kayaknya agak berat ya pembicaraannya ya. Tapi kita sekarang chill-chill aja ya Mas Boleh, pembahasannya boleh. Langsung aja dimulai kali ya. Satu hal yang bikin penasaran nih sebenarnya. Kenapa dosen HI itu dipanggilnya Mas Mbak? Karena di jurusan aku biasanya dosen-dosen tuh dipanggilnya Bu, Pak, Mister gitu. Kenapa? Sebetulnya sih awalnya kita maunya dipanggilnya Bro and Sis. Oh, bro, Cuman terlalu gaul. biar chill banget gitu Cuman ya. terlalu gaul, enggak. Oke. Tapi memang kan kalau panggil Pak, Bu ada kesan yang agak kaku, terbangun tembok. Kemudian memang di HI kita manggilnya Mas dan Mbak agar komunikasi antara dosen sama mahasiswa itu bisa benar-benar dinamis, bisa lebih dekat lagi, namun tetap menjaga kaidah-kaidah kesopanan. Kan tetap manggil Mas, Mbak, tapi kalau manggil Pak kan Pak, permisi Pak, kayak serius banget gitu kan. Iya, jadi soalnya kayak lebih ke stay young ya kalau manggil Iya. Mas Mbak tuh lebih Itu stay yang young. kedua, itu Oke. yang kedua karena dosen HI menolak tua. Sekarang dosen juga kayaknya menolak tua semua, mau komunikasi, mau arsitek, stay young ya pokoknya. Pasti. Nah langsung nih ke pertanyaan kedua, di HI tuh sebenarnya belajarnya apa aja sih Mas? Soalnya kan banyak banget nih, yang umum ya, orang-orang tuh lebih tahu kalau HI belajarnya tuh bisa jadi diplomat, jalan-jalan ke luar negeri. Bener gak sih? Saya kalau jalan-jalan ke luar negeri mau nih aku belajar HI nih. HI ya, HI. Gini. Aku selalu bilang, HI itu belajar semua hal yang ada internasionalnya. Jadi semua hal yang ada internasionalnya itu pelajarannya HI. Misal, ada media internasional, ya jadi pelajaran HI. Ada hukum internasional, jadi pelajaran HI. Ada komunikasi, kamu dari komunikasi kan? Itu jadi pelajaran HI, komunikasi internasional. Karena kita untuk untuk negosiasi, komunikasi, koordinasi antar negara itu kan tetap butuh komunikasinya, gitu kan ya. Iya. Jadi itu semua hal yang ada internasional masuk dalam subjek HI. Kalau ditanya kemudian tadi dibilang apakah jadi diplomat, ya diplomat memang yang paling ya konvensionalnya lah. Tapi anak HI sekarang banyak, bahkan yang bikin jadi namanya social media officer gitu misalnya di perusahaan-perusahaan multinasional. Nah itu banyak yang mereka lakukan untuk bisa mentransfer kebijakan global policy-nya perusahaan multinasional ke konteks kedaerahan. Dibuatlah konten-konten. Jadi konten-konten kayak gini nih banyak anak HI ngerjain. Gitu. Jadi nggak sekecil itu ya. Jadi nggak kayak Enggak. cuman diplomat atau jalan-jalan ke luar negeri itu nggak cuman itu ya Mas ya. Enggak. Karena kan sekarang semua bisa ini ya. Misal contoh, kalau dulu mungkin susah bagi kita untuk bisa main catur. Nah ini yang lagi ngetren catur kan. Main catur sama orang luar negeri. Sekarang karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa main sama orang luar negeri. Kita bisa collab sama orang luar negeri. Bisa podcast kayak gini, kita collab sama orang luar negeri, orangnya nggak ada di kita. Sehingga kan ada implikasi-implikasi atau ada hal-hal yang terkait dengan hubungan antar negara, hubungan antar masyarakat yang harus diperhatikan. Nah, anak HI masuk di situ. Jadi nggak lepas juga dari kemajuan teknologi sih. Kenapa HI kemudian jadi sangat luas sekali.
Gitu. Jadi prospeknya tuh nggak kecil ya, nggak cuman Indonesia tapi juga ke luar negeri. Jadi kita maksudnya harus paham juga ya sama kasus-kasus internasional gitu, harus paham ya Mas. Wajib, kalau itu wajib. Syarat Wajib. anak HI yang paling pertama itu rajin baca. Rajin baca. Iya minimal baca koran. Jadi kalau ditanya, ada apa sih? Bisa jawab. Oh, jadi gak buta-buta banget gitu lah ya. Itu dia. Gak cuman bacain thread di Twitter gitu ya Mas ya. Enggak. Apalagi baca akun-akun sosial media gosip. Jangan, Aduh, jangan. jangan. Nah, kalau menurut Mas Rangga nih, kuliah di jurusan HI itu susah atau enggak? Kuliah susah apa enggak di jurusan HI? Kalau anaknya males pasti susah. Kalau anaknya nggak males pasti gampang. Tapi gini, kuliah di jurusan HI syarat utamanya adalah mau membaca. Karena tadi kan perkembangan ini kita lagi duduk di sini nih podcast nih. Di dunia sana mungkin lagi kejadian sesuatu yang bisa mempengaruhi dunia. Iya Gitu betul. ya. Saat misalnya kejadian 9/11 di Amerika Serikat itu terjadi saat di Indonesia lagi gelap, orang-orang lagi pada tidur. Iya. Gitu ya. Jadi kuliah di HI selama suka membaca, suka untuk mengikuti perkembangan dunia, sama suka untuk berdiskusi, ngobrol gini nih, itu pasti akan terasa lebih mudah. Pasti akan terasa lebih mudah karena memang secara keilmuan, ya HI kemudian yang bisa diandalkan atau yang paling ininya, yang jadi hal paling fokus dari HI adalah analisis dari anaknya, baik verbal maupun inverbal, tuliskan. Jadi kalau teman-teman itu cukup rajin membaca, terus kemudian bisa menyampaikan pikiran-pikirannya baik melalui media verbal maupun non verbal tadi, maka pasti mudah sih kuliah HI-nya. Tapi kalau enggak ya agak sulit. Agak sulit, oke. Tapi kalau pertanyaan dari aku nih Mas, misalnya anak HI itu harus banget gak sih baca jurnal atau boleh baca yang lain gitu? Harus banget gak baca jurnal sebuah kewajiban atau enggak? Baca jurnal sih pasti wajib, tapi kan pertanyaannya begini kemudian, apakah jurnal hanya satu-satunya sumber mendapatkan ilmu? Betul. Jawabannya enggak. Kenapa jawabannya enggak? Karena sekarang kalau kita perhatiin di YouTube banyak banget konten-konten orang yang cukup serius bahas dunia internasional, kemudian kita bisa dapat pelajaran di situ. Atau di BINUS nih, kita punya namanya video based learning. Itu kan pakai video, dosennya bikin sekreatif mungkin, ditonton. Ya dosennya pasti dapat dari buku, dari jurnal dan seterusnya, atau berdasarkan expertise dan pengetahuan dia. Jadi baca jurnal tetap harus dibaca, gitu ya. Nggak bisa enggak tuh kalau itu. Wajib. Tapi itu bukan satu-satunya sumber. Jadi sebetulnya teman-teman bisa menyerap banyak sumber lain dari banyak kok podcast-podcast yang nggak seasik kita, yang serius banget Asik maksudnya. banget gitu. Yang serius banget. Itu kan banyak bahas tentang HI antar expert. Itu banyak banget dan itu bisa jadi sumber pembelajaran kalau sekarang ya. Kalau dulu zaman aku mungkin 2000, jadi ketahuan angkatan ini. Iya aduh, nggak apa-apa lah ya Mas ya. Masih kelihatan muda kok. Berapa? 2002. Ya itu emang cuma jurnal, koran, buku, jurnal, koran, buku. Kalau sekarang pembelajaran sudah asik, sudah semakin interaktif. Jadi jurnal tetap harus tapi bukan hanya satu-satunya sehingga nggak akan bosan. Gitu. Oke, nah sama nih Mas, kalau menurut Mas Rangga jadi anak HI itu harus banget bisa bahasa Inggris atau ya etis bisa lah basicnya bahasa Inggris gitu? Nggak, ini menarik. Biasanya kalau kita kenalan sama orang yang nggak terlalu paham ilmu HI itu belajar apa, jadi kalau ditanya, kuliah di mana? HI, wah bahasa Inggrisnya jago dong. Karena HI selalu berasosiasi dengan bahasa Inggris dan itu terjadi juga di keluargaku. Jadi kalau dulu ketemu Om, ada pertemuan keluarga, kuliah di mana? HI Om, wah udah jago dong bahasa Inggris. Skeptikal gitu ya, jadinya skeptikal ya. Stereotype banget, seakan-akan anak HI itu jagonya bahasa Inggris. Tapi memang kemudian karena bahannya dari bahasa Inggris. Jadi ilmu HI itu kan asalnya sebetulnya dari Eropa dan Amerika gitu ya. Berkembang, tumbuh di Eropa, berkembang di Amerika dengan sangat kuat gitu. Sehingga memang banyak yang kita baca buku-buku asalnya dari sana. Perkembangan di Asia mulai muncul ya, dari 80-90-an itu mulai muncul perkembangan di Asia, tapi lebih kuat di 90-an sih. Nah, sehingga bahannya kan pasti semua bahasa Inggris. Gitu ya. Bahan-bahan yang klasik terutama itu juga pasti bahasa Inggris. Terus kalau kita ngomong dunia internasional kan bahasa yang ininya, yang jadi bahasa internasional wajibnya ya bahasa Inggris. Jadi memang there's no other way around gitu. Ya memang harus bisa bahasa Inggris baik secara verbal maupun tertulis gitu. Dan itu ya akhirnya jadi salah satu syarat anak HI bisa berkarya di luar sana. Karena dia mau masuk manapun yang namanya udah internasional bahasa Inggris. Bahkan kalau punya keahlian bahasa lain,
Ini banyak nih anak HI yang punya keahlian bahasa Cina, bahasa Mandarin ya, bahasa Jepang. Itu jadi kayak punya value add tersendiri dari anak itu. Jadi dia jadi ya lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan seterusnya. Jadi bahasa Inggris itu bare minimumnya anak HI lah ya, ibaratnya gitu. Precisely. Nah, ngomong-ngomong bare minimum nih, kira-kira menurut Mas Rangga anak HI itu punya starter pack gak? Starter pack anak HI misalnya nih, kalau anak DKV kan biasanya bawa tote bag kemana-mana, kalau anak Markom outfitnya all out, kalau anak HI itu ada starter packnya gak sih Mas? Ini sepanjang pengamatan ya, sepanjang pengamatan ya. Anak HI itu yang paling sering dibawa ya, agak umum sih. Yang paling sering aku lihat teman-teman bawa itu dari mahasiswa, mereka pasti bawa laptop. Itu agak umum karena kerjaannya bikin paper. Itu kalau nanya anak dari semester 1 sampai semester 8, urusannya bikin esai, paper, gitu aja udah, gitu ya. Jadi pasti bawa laptop. Yang kedua, yang pasti juga anak-anak HI aku lihat pasti bawa ya, itu either flash drive atau hard drive eksternal. Ya kayaknya mereka tuker-tukeran jurnal, tuker-tukeran apa gitu. Nggak tahu kenapa, kan lebih gampang taruh Google Drive, tapi mereka seneng ya. Jadi aku lihat sih dua itu ya kalau anak HI, karena hampir seumur hidup mereka di HI 4 tahun itu bawa itu. Sisanya kemudian ada nggak yang bawa aneh-aneh? Siapa tahu ada yang lain. Nggak ada yang tahu ya Mas ya. Bawa palu sidang PBB gitu misalnya bisa kan. aja kan, bisa aja. Kan boleh. Boleh banget. Gak ada. Nah, ngomong-ngomongin jurnal nih Mas, aku punya teman-teman mostly anak HI ya. Bahkan mungkin populasi pertemanan aku tuh kayak 90% HI, sisanya baru jurusan lain gitu. Kenapa nggak pindah HI aja? Kayaknya nggak sanggup deh kalau pindah ke HI itu. Promosi. Nah, tapi teman-teman aku nih sering cerita katanya kalau bikin paper itu bisa sampai pagi, bisa sampai subuh. Bahkan ya kalau di Markom tuh 3.000 kata tuh udah kayak wah banyak banget, udah panik ngerjainnya. Tapi kalau aku cerita ke anak HI kayak alah 3.000 kata doang. Itu gimana Mas? Maksudnya terbiasa apa gimana tuh kalau kayak gitu? Tadi aku bilang ya, anak HI itu senjatanya analisis mereka. Gitu. Itu kenapa mereka bisa, misalnya anak HI bisa kerja di media gitu, jadi jurnalis gitu. Kan jurnalis kan nih lahannya Markom nih. Ini maaf juga nih kita ngambil lahan kalian gitu. Nggak apa-apa. Ikhlas kita kok anak Markom kok. Anak Markom temen yang lain ya lah. Tapi memang kemudian dari sejak semester awal tuh mereka diajarkan bagaimana berargumentasi lewat tulisan. Karena kalau ngomong debat lewat verbal gini kan gampang gitu ya. Kamu Dela sekarang debatin aku, kita bisa debat panjang lebar. Tapi kalau lewat tulisan kan itu ada tingkat kesulitan yang berbeda. Iya betul. Bagaimana kemudian bisa meramu tulisan menjadi kalimat-kalimat yang efektif, substansinya tepat, kemudian terstruktur dengan baik. Entah itu induktif maupun deduktif gitu ya. Nah, pada tahap itu ya memang drillnya anak HI, latihannya anak HI itu dari semester 1 udah mereka udah ngerjain critical review. Jadi mereka mereview jurnal-jurnal, terus mereka kasih kritik terhadap jurnal itu. Terus mereka akan mulai ngerjain esai. Mereka kasih pemikiran bebas mereka tentang apapun itu. Biasanya sih kalau itu masih 2.000 lah, 2.000 kata ya, kalau tadi ngomongin jumlah kata. Begitu masuk semester 4, semester 5, nah kesenangannya dimulai. Have fun-nya dimulai gitu ya? Dimulai. Have fun-nya dimulai. Mereka mulai untuk ngerjain paper yang mulai ada teorinya, karena sudah mulai belajar teori itu kan. Itu sekitar 4.000-5.000 kata lah. Banyak banget loh guys. Tapi jangan salah, begitu di ujung nih, yang sekarang nih anak HI, begitu sampai selesai, justru pas skripsi, mereka hanya membuat sebuah kayak artikel jurnal. Kebayang ya artikel jurnal, lo pasti pernah baca jurnal kan? Itu ya panjang paling 15-20 halaman. Jadi skripsi anak HI segitu tebel. Kita yang anak Markom garuk-garuk kepala nih, karena kita minimal lembaran skripsinya itu 75 halaman. Wah, anak HI kalau dapat 75 senang banget, karena latihannya kan latihan dari nulis sedikit jadi banyak. Sehingga kalau nyampe sesuatu kan banyak, tapi di ujung kita justru menuntut teman-teman untuk bisa menyampaikan secara efektif. Gimana kemudian kalimat yang panjang-panjang tadi bisa diabstraksi, diambil sari-sarinya sehingga mereka bisa menyampaikan secara efektif gagasannya dalam 15-20 halaman. Itu ketentuan baru skripsi kita. Jadi jadi makin kecil. Adil dong, kalian kan di ujungnya banyak. Kita di sininya banyak, di ujungnya dikit. Nah, jadi banyak di depan, dikit di belakang. Gitu. Ujungnya sama aja jadi. Sama aja sebenarnya ya. Nah, karena kan kita udah agak ngomong yang serius-serius nih Mas. Kita ngomong yang agak chill lagi kali ya. Boleh. Nah, kan sekarang nih kuliah udah online nih, udah hampir setahun gak ya? Udah. Kira-kira Mas Rangga kangen gak sih ngajar mahasiswa secara offline?
Kalau ditanya kangen, pasti kangen semua. Kenapa? Karena ada hal-hal yang nggak bisa tergantikan dengan online. Walaupun kita misalnya kan orang bilang ya kalau di kelas lebih interaktif, enggak juga. Online bisa interaktif kok. Kita bisa pakai aplikasi-aplikasi kayak Kahoot, Padlet dan seterusnya gitu ya untuk membuat kelas jadi interaktif, anak-anak engagementnya terjaga dua arah gitu. Tapi hal yang hilang misalnya kita bisa melihat seluruh kelas. Kita bisa interaksi kayak gini nih, Del. Tatap muka begini nih. Aku bisa tahu saat nyampein sesuatu, Dela merasa kebingungan gitu, berkerut gitu. Ya Dela ada pertanyaan gitu. Tapi kan kalau online nggak bisa, Del. Orang yang kelihatan cuman di samping kanan tuh 1, 2, 3, 4 muka. Satunya mukaku lagi, ya kan? Atau nggak satunya ini share screen. Nah, itu awal lagi kan. Itu udah susah banget gitu. Jadi memang yang hilang adalah engagement langsung, interaksi langsung dengan mahasiswanya sehingga kita benar-benar mengetahui situasi di kelas. Dan ini yang susah sih. Aku di kelas kadang-kadang kalau udah ngelihat anak-anak ngantuk suka bercanda gitu ya. Percayalah, bikin joke di online itu susah setengah mati. Iya, garing ya kadang ya. Karena abis kita ngejok nih, itu kan langsung hening suaranya. Kalau di kelas kan kita ngejok ya minimal mereka ketawa walaupun cuma ngormatin ya. Mungkin nggak lucu, tapi mereka ngormatin kan. Minimal formalitas gitu ketawanya. Ada interaksi gitu kan. Tapi begitu online kita abis ngejok kan hening. Jadi awkward gitu kan. Gimana? Nah, itu mau nanya ngelawak apa nggak enak juga kali ya Mas ya. itu yang susah banget. Yang nggak bisa terjadi di online. Ketika offline interaksi inilah yang sangat berharga, apalagi kita juga bisa bikin kayak simulasi lebih real, misalnya kita belah terus kita bangun meja di tengah-tengah kayak meja diplomasi antar dua negara gitu. Nah, yang begini yang bikin kangen. Selain memang ketemu teman-teman mahasiswa kan, kalian masih muda ya, ketemu kalian kan kita jadi ngerasa lebih berenergi gitu. Nah, itu juga hilang tuh energi muda yang dialirkan di kelas. Youthful energinya hilang gitu ya. Banget. Itu yang cukup ngangenin sih. Jadi insya Allah mudah-mudahan pandemi berakhir ya. Amin. Jadi kita bisa balik lagi ke kampus, bisa belajar bersama lagi. Amin. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas, menurut Mas Rangga itu tipe dosen yang kayak gimana sih? Ayo anak HI yang nonton boleh kasih feedbacknya. Awas kalian ada yang nulis aku galak ya. Awas loh, nilai. Waduh, langsung. Enggak. Kalau aku bilang sih, aku tipe dosen yang sebetulnya suka ngasih tugas banyak. Karena itu wajib. Karena menurutku gini. Karena aku punya pengalaman gitu. Saat aku sekolah dulu gitu, saat lagi lanjut sekolah aku ketemu dosen. Dan dosen ini ngasih tugas tuh nggak tanggung-tanggung. Wah, sadis banget. Dia ngasih tugas itu kita harus bikin critical review dari 5 jurnal setiap minggunya. Jadi setiap minggu kita bikin 5 jurnal itu. Jadi kita harus baca 5 jurnal, kita bikin critical review. Minggu-minggu pertama menyebalkan. Serius menyebalkan. Gitu kan, begadang. Ya, jadi teman-teman yang suka bergadang dengan paper jangan takut, dosen-dosen juga mengalami itu saat sekolah lagi. Jadi pernah been there done that gitu ya? Been there done that. Banget. Terus kita kemudian setelah itu masuk di tengah semester itu kayaknya ya biasa aja kita ngelakuin critical review biasa aja. Di akhir semester aku bisa bilang itu kelas terbaik yang pernah aku dapatkan gitu ya. Jadi ini bukan balas dendam gitu, bukan itu, tapi memang cara terbaik untuk bisa melatih minat baca kita, minat menulis kita ya dipaksa, nggak ada cara lain, there is no shortcut buat itu gitu ya. Jadi ya harus dipaksa, harus teman-teman terbiasa mengerjakan itu. Karena begitu ngerjain awalnya mungkin kita nggak bisa nebak nih apa sih maksudnya gitu. Tapi begitu sudah berulang, repetisinya ada gitu, kita begitu ngelihat sedikit aja udah tahu, oh nih orang mau ngangkat ini nih. Jadi dengan cepat bisa menemukan celah jurnalnya. Nah itu latihan. Nah makanya aku suka ngasih tugas banyak. Sebetulnya itu karena aku sayang kalian. Oh, gemes banget. Nah, misalnya nih Mas, biasanya kan kita sebagai mahasiswa tuh sering ya kayak ngomel, ngegerutu sendiri, ngedumel sendiri kalau misalnya dosen ngasih tugas banyak. Pasti. Padahal sebenarnya itu buat kebaikan kita juga lah ya. Iya, kayak gitu. Iya. Kan aku juga pernah mahasiswa. Dulu kalau dosen ngasih tugas banyak, nyebelin banget sih nih dosen. Jadi kalau sekarang ada mahasiswa yang bilang, Mas Rangga nyebelin banget sih. Karma. Diterima dengan baik lah. Okay. Jadi masih bisa menerima ya walaupun kayak ya udahlah ya. Nah, sekali lagi aku mau nanya juga nih, Mas Rangga ini tuh tipe dosen ibaratnya kan tadi suka ngasih banyak tugas nih. Walaupun udah ngasih banyak tugas, ngasih nilainya gampang atau agak pelit nilai nih Mas Rangga nih? Waduh. Ini dia menohok ya pertanyaannya. Membuka dapur penilaianku. Enggak, gini.
Mungkin di UTS teman-teman akan melihat bahwa aku biasanya sangat-sangat pelit nilai di UTS. Mungkin bahasanya gitu ya kalau anak-anak. Mungkin tapi kalau bahasaku bukan pelit nilai. Bahasaku aku di UTS sangat-sangat tinggi standarnya. Iya. Gitu ya. Kenapa terus di US apakah standar tinggi? Enggak, di UAS karena biasanya ketika teman-teman sadar terus kita bahas di kelas, ini loh kesalahan kalian ada di sini, ada di situ, ada di sini, ada di situ. Nah biasanya pas UAS itu standarnya tetap sama, tapi aku kemudian biasanya bisa memberikan bonus nilai untuk anak-anak yang, karena ini kan bukan PG ya. Iya. Kalau PG kayak pilihan ganda gitu. Iya, Kan kalau esai ini ya. ini esai, kalau bukan bahkan menulis bebas kadang-kadang mereka kan. Nah, kalau PG kan enak ya. Salah 2 dari 10, 8 gitu kan. Kan esai enggak. Biasanya nih aku buka rahasia nih. Biasanya kita akan mengkoreksi kalau esai itu berdasarkan kata kunci, keyword. Abis itu bagaimana keterkaitan antara keyword itu dengan satu sama lain dan analisisnya gimana. Karena kita akan menilai kualitas di situ kan. Nah biasanya memang kemudian aku banyak memberikan bonus buat anak-anak yang bonus nilai gitu. Buat anak-anak yang memang bisa thinking without the box. Jadi udah bukan outside the box lagi, without the box. Boxnya udah nggak ada. Sehingga mereka bisa ngasih analisis-analisis yang memang cukup kreatif, cukup menarik. Walaupun mungkin tingkat kedalaman analisisnya nggak terlalu dalam banget gitu. Tapi cara pikir mereka, cara mereka melihat sesuatu itu sangat menarik. Nah itu biasanya aku kasih nilai cukup baik. Dan aku nggak pernah ragu ngasih nilai 100. Jadi kalau emang layak dapat 100, 100. Berarti nggak pelit nilai ya? Berarti nggak pelit nilai sama Tergantung. Kalau rajin, akhirnya jadinya ya mungkin dapat A. Tapi kalau nggak rajin ya. Nah, konon katanya nih Mas Rangga ini kan salah satu dosen favoritnya mahasiswa HI nih. Dan katanya Mas Rangga ini ke Kajur juga ya, Kajur HI ya? Iya. Nah, Mas Rangga tuh pernah nggak sih ngikut nongkrong bareng mahasiswa? Kepo nih, pernah nggak nih ikut nongkrong bareng mahasiswa? Ini menarik. Karena di awal tadi buka sama sekarang nih, kamu sebut 2 kali nih kalau aku nggak salah hitung. Dosen favorit. Nah itu pertanyaanku, itu data dari mana? Soalnya tadi aku juga bilang kan, tadi teman-teman aku banyak banget yang HI dan sering nyeritain Mas Rangga gitu. Kayaknya itu yang dapat nilai bagus ya. Jadinya kayak julid ya, jadi kayak ngejulitin Mas Rangga ya, padahal mah enggak gitu. Kayaknya itu yang dapat nilai bagus, ngasih impresinya bagus. Padahal sih ya belum tentu. But anyway, kalau ditanya nongkrong sama mahasiswa pernah nggak? Nah ini di HI ya, nggak cuma aku tapi teman-teman lain melakukannya. Dalam artian banyak teman-teman yang memang nggak ada masalah untuk makan siang bareng mahasiswa. Misalnya nih kalau di Kijang nggak enak lah ya, kita pindah ke Anggrek yang enakan dikit. Di Anggrek ada tukang soto, makan bareng, ya minum bareng. Karena memang sisi egaliter di HI itu cukup kuat ya. Tadi aku bilang, memang panggilan Mas dan Mbak itu menghindari terlalu kakunya hubungan antar dosen mahasiswa di HI, tapi tetap memperhatikan nilai-nilai kesopanan yang ada di timur gitu ya. Padahal kalau kita lagi nongkrong nih, kita ngobrolin HI, itu anak-anak kadang-kadang lebih dapat loh. Lebih dapat ya, masa lebih nyerap gitu ya. Lebih nyerap. Ya walaupun memang bercandanya banyak. Iya. Kita punya banyak bercandaan gitu. Jadi kalau nongkrong sih ya pasti sering nongkrong, ngopi bareng, bahkan kadang-kadang kalau lagi nggak pandemi gitu, aku baru pulang jam 7 biasanya dari kantor gitu kan. Saat anak-anak bimbingan tuh nunggu jam 7, bimbingan sampai jam 8. Selesai bimbingan itu bisa ngopi-ngopi sama mereka di warung kopi sebelah Binus tuh, Binus Kijang. Ya bisa sampai jam 10 cerita macam-macam, dari mulai gosip terkini tentang artis gitu. Mereka cerita. Ada julidnya ya? Ada. Jadi keuntungan aku mendapat update terkini dari belantika artis Indonesia gitu. Wah, dapet nih masukannya. Ada juga seriusnya, ada juga bercanda-bercandanya, ada gosip di tingkatan merekanya. Wah, Mas, dosen ini Mas. Wah, jadi dapat informasi. Gitu. Jadi ya menurutku nongkrong sama mahasiswa dalam kerangka-kerangka tertentu to some extent bagus lah. Karena kita jadi bisa lebih memahami mahasiswa, bisa lebih tahu apa yang kira-kira cocok untuk kita berikan di kelas sehingga mereka bisa nangkap dengan lebih baik gitu. Tapi ya tentu ada standar atau norma-norma yang harus kita jaga. Ada gitu. Boundariesnya juga lah ya tetap. Dan alhamdulillahnya sih teman-teman HI walaupun manggil mas mbak gitu, ya di luar tetap kalau ketemu ya mereka nongkrong bareng, mereka tetap ya hormat, sopan, nggak yang bercanda aneh-aneh gitu, nggak sampai toyor-toyor dosennya. Oh enggak dong, ya. Itu malah gak sopan jatuhnya. Jangan ya. Jadi enggak, alhamdulillah itu tetap terjaga dan aku merasakan bahwa banyak manfaat ketika di kelas pun mereka jadinya lebih antusias gitu, ikut
pelajaran di kelas atau ikutin materi di kelas jadi lebih antusias. Jadi ngerasa lebih bonding gitu ya sama di antara dosen sama mahasiswanya. Betul. Tapi ada efek ketiga. Apa tuh? Jadinya ngerasanya masih anak kuliah lagi. Aduh, youthfulnya masih ada banget Wah, berasa ya. banget. Berasa Iya, banget iya. youthfulnya. Kan kalau aku duduk di antara mereka kan paling kalau ada orang lain lihat pasti ngiranya wah itu pasti mahasiswa abadi nggak lulus. Atau enggak kakak kelasnya, seniornya gitu ya kan ngiranya. minimal Ya. masih ada mahasiswa. Masih ada mahasiswa. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas, value apa sih yang Mas Rangga berikan buat mahasiswa-mahasiswanya? Oke. Ini value di HI yang selalu kita jaga ya. Pertama kita value-nya itu adalah kekeluargaan. Aku sih ya paling sering ngomong there is no I in IR. Maksudnya nggak ada huruf I atau I saya gitu di dalam IR. IR itu international relations. Oh iya. Padahal kan international relations ada unsur I, tapi pengen kasih tahu bahwa untuk jadi anak HI gitu nggak bisa ngomong saya, tapi ngomong kami, kita keseluruhan gitu. Karena nggak akan ada orang yang sukses di HI kalau mereka hanya mengandalkan individualitas. Itu yang benar-benar aku katakan ke mereka bahwa di dalam keluarga sendiri jangan pernah kalian perhitungan. Keluarga HI itu isinya dari mulai dosen, mahasiswa, alumni, gitu ya. Jadi nggak ada satupun orang yang kita tinggalkan. Alumni walaupun sudah lulus, mereka itu bagian dari keluarga kita dan realitanya kita banyak kolaborasi sama mereka. Mereka bantu kita, bantu adik-adiknya. Itu satu. Yang kedua, semangat untuk membantu satu sama lain. Maksudku gini, aku kerap bilang nih sama alumni kalau ini, teman-teman, walaupun teman-teman udah lulus, teman-teman udah mungkin nggak ke BINUS lagi gitu ya, tapi kalau BINUS atau dalam hal ini secara spesifik HI BINUS gitu, butuh bantuan teman-teman, bantulah adik-adik kalian. Kenapa? Karena saat orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain, tidak mau membantu orang lain, aku pastikan itu orang yang takut untuk maju. Karena gini, bayangkan saat mereka di sini misalnya, itu HI masih akreditasinya cuma akreditasi nasional A gitu ya. Terus 10-20 tahun lagi nih, karena mereka bantu adik-adiknya untuk coaching, workshop segala macam, HI kemudian menjadi salah satu kampus atau jurusan HI yang terkenal di Asia Tenggara gitu. Iya. Yang akan dapat untungan kan mereka. Iya, betul. Saat kenalan sama orang, dari mana? Dari HI BINUS. Wah, yang anaknya kemarin baru menang Harvard MUN gitu misalnya, MUN gitu misalnya. Kan yang untung akhirnya mereka juga. Gitu kan. Padahal di saat mereka hanya akreditasi ya nasional A gitu saja kan. Tapi karena mereka bantu terus adanya sehingga mereka akan dapat efeknya. Jadi itu yang kedua, kita harus membantu orang lain jika kita ingin maju. Karena nggak akan, kalau kita cuma maju sendiri kemudian ya kemajuan kita akan punya tingkat stagnan. Iya, betul. Nah itu dua hal sih yang kalau di kelas aku sering share ke mereka, atau bahkan di anak bimbingan. Kan bimbingan biasanya berkelompok. Anak HI ada banyak ya, satu angkatan 250 sampai 300. Sama lah kayak mungkin gedean Markom sih kayaknya ya. Tapi kalau skripsi berarti aku punya sekitar 13 sampai 15 anak. Jadi skripsinya biasanya bimbingannya ngelompok gitu kan. Nah biasanya aku bilang gitu, nanti lihat si Jason ya gitu. Nanti lihat si Dava ya. Nanti lihat si siapapun gitu. Maksudku adalah melihat karena aku merasa bahwa anak ini sudah cukup baik tuh. Kalian lihat dong. Sehingga boleh saling melihat, dan itu adalah membiasakan mereka untuk saling membantu sama satu sama lain. Tapi bukan berarti bisa nyontek ya Mas. Nah, ya? itu yang nggak ditolerir. Itu nggak ditolerir. Di HI cukup ketat kalau kita ngelihat ada anak-anak yang plagiat aja. Kan karena kalau mencontek biasanya kan kalau sit in ya. Tapi anak-anak biasanya kalau udah masuk semester 3, 4, 5 tuh udah nggak sit in lagi. Biasanya Banyak kan paper. kopas gitu ya, kopas. Nah, kopas nih. Ya jujur aja sih, beberapa kali kan karena kita di BINUS kan punya standar tersendiri tentang integritas akademik. Iya. Gitu kan. Contek sama dengan DO. DO. Wah. Dari kata-kata udah menyeramkan. Menyeramkan. DO. Bayangin semester 7 ketahuan nyontek DO, 3,5 tahun dibuang percuma. Dan itu bukan ancaman ya Mas, beneran terjadi gitu ya? Beneran terjadi karena ada beberapa anak-anak juga yang memang kemudian diindikasi mencontek, dan itu memang ada sidang akademiknya untuk membuktikan itu, dan selesai sidang akademik itu kita berdiskusi apakah benar mencontek atau tidak mencontek. Kemudian kalau mencontek ya memang nanti akan ada SK dari pimpinan universitas dalam hal ini Pak Rektor untuk kemudian mengeluarkan. Dan kalau lihat di poster-poster nih yang tersebar di BINUS kan ada tuh tahun segini sekian anak
dikeluarkan karena DO. Dikeluarkan karena DO. Di DO karena mencontek. Gitu kan. Maka jangan mencontek gitu kan. Nah, itu beneran keluar, beneran. Jadi itu nggak sekedar isapan jempol semata, benar-benar terjadi, tujuannya gitu. Kalau kita nggak punya integritas akademik, kita mengakui yang bukan milik kita sebagai milik kita, itu kan sama kayak korupsi. Dan itu betul. sumber masalah negara kita di mana sih? Masalah korupsi yang sangat gila-gilaan di semua aspek. Nah, ekspektasi BINUS adalah masalah paling besar dari negara ini tentang korupsi di berbagai aspek itu bisa menghilang dengan salah satunya kecil aja. Membiasakan anak-anak tidak mencontek, karena mencontek adalah mengakui yang bukan miliknya. Karena kan jawaban bukan miliknya, jadi milik dia. Sama ya kayak korupsi, mengaku yang bukan milik dia jadi milik dia. Gitu. Jadi ya menurutku itu serius. Jangan mencontek ya. Iya. langsung terkena hati. Dulu tuh aku SMA sering ya, aku nggak bohong nih Mas, maksudnya nggak munafik ya. Kita SMA, aku tuh dulu suka banget nyontek kayak lihat dong jawaban lo gitu. Tapi selama di BINUS tuh berasa banget, dan jadi kayak punya kebanggaan tersendiri gitu. Oh, gue nggak pernah nyontek nih selama di BINUS. Nih ya. Nih eksklusif nih buat podcast ini. Gimana tuh? Aku SMA nyontek. Tetap ya. Dosen loh. Tetap loh. Tapi ada satu hal yang pengen aku share di sini. Ini yang juga menurutku bahaya dari mencontek. Iya. Kita kadang-kadang nih tahu jawabannya apa gitu. Karena sebetulnya saat kita bikin contekan, kita tuh belajar. Iya, betul. Kita baca gitu ya. Tapi hanya karena kita merasa bahwa kita punya catatan contekannya itu, kita walaupun udah tahu jawabannya nih sesuatu yang kita kuasai banget gitu. Kita udah tahu jawabannya. Mau jawab aja jadi ragu-ragu. Harus ngelihat dulu si contekannya baru pede. Make sure dulu gitu ya. Betul. Artinya apa? Mencontek itu menurunkan kepercayaan diri seseorang. Iya, betul. Karena kita jadi nggak percaya diri sama jawaban kita sendiri gitu. Iya. Padahal kita tahu itu sesuatu yang kita tahu banget gitu. Karena aku pernah ngalamin seperti itu. Pas aku kuliah gitu ya. Aku ngalamin, kok gue nggak pede ya? Padahal gue tahu banget gitu. Nah dari situlah kemudian ya di semester 3-4 lah. Alhamdulillah dulu aku kuliahnya nggak ada aturan ini ya, mencontek sama dengan DO ya. Nggak pernah ketangkep juga sih, tapi kayaknya tuh BINUS doang deh Mas yang nyontek DO, soalnya di kampus-kampus lain setahu aku tuh nggak ada, belum ada yang kayak kita. Betul. Memang itu tadi ya, hebatnya value-nya BINUS adalah benar-benar serius masalah integritas akademik. Karena kalau kita udah nggak punya integritas mau ngapain lagi? Iya. Nah tadi balik ke tadi ya, akhirnya butuh sekitar 2 semester, 1 tahun untukku mengembalikan PD-ku. Bayangin tuh. Itu untuk sesuatu yang aku lakukan mungkin aku nggak ingat SMP nyontek ya, ini udah tua banget kayaknya SMP kalau diingetin. Tapi SMA lah aku ingat gitu ya. Artinya apa? Artinya semakin lama teman-teman berada di zona mencontek itu, semakin hilang kepercayaan dirinya. Betul. Sehingga ketika dia ngomongin sesuatu yang dia tahu banget aja, dia jadi nggak pede gitu. Nah itu bahayanya gitu. Jadi aku nggak pengen bilang bahwa aku ngelarang mereka mencontek karena aku orang suci nggak nyontek, bukan itu. Tapi aku melarang mereka mencontek karena aku nggak mau mereka jadi kayak aku yang butuh waktu sekitar 1 tahun untuk benar-benar struggle ngembalin kepercayaan diri saat menjawab sesuatu yang aku tahu. Nah, itu yang paling sulit menurutku ya. Jadi kalau udah bertahun-tahun mereka terbiasa terus tiba-tiba harus jujur kan susah juga. Iya, betul. Karena kan ibaratnya nyontek tuh bikin insecure lah. Konklusinya adalah nyontek tuh bikin insecure. Jadi nurunin kepercayaan diri ya Mas. Iya, banget. Parah banget itu. Jadi yang paling berdampak sama diri anaknya adalah kepercayaan dirinya hilang karena mencontek tadi. Nah, tadi kan Mas sempat bahas MUN nih. Nah, MUN itu cuman bisa diikutin oleh anak HI aja atau anak-anak komunikasi kayak aku nih bisa nih? Enggak, sebetulnya bisa diikuti oleh biasanya bisa diikuti oleh anak-anak lain ya. Aku pernah lihat juga ada anak hukum kok ikut gitu ya. Enggak cuma anak HI, anak komunikasi menurutku juga bisa-bisa aja. Tapi memang karena anak HI ini mempelajari PBB sebagai salah satu aktor hubungan internasional, sehingga secara substansi, secara isu biasanya anak HI lebih masuk. Gitu. Itu kenapa anak HI banyak ikut MUN, karena isu yang dibahas, permasalahan yang dibahas adalah sesuatu yang sangat dekat dengan mereka, environment, human rights, gender issue, hal-hal kayak gitu yang ya makanan mereka hari-hari gitu. Jadi wajar-wajar aja kalau mereka kemudian rata-rata ditemukan sebagai peserta-peserta dari MUN itu sendiri. Tapi kalau anak komunikasi memang pengen debat gitu kan, pada intinya MUN itu kan adalah bentuk lomba debat yang dikemas sedemikian rupa sehingga kemudian bentuknya seperti sidang PBB. Ada mereka memberikan statement, ada kemudian mereka membuat position paper, membacakan
posisi dari negaranya dan seterusnya. Ada skenarionya gitu Ada di situ. skenarionya. Yang sehingga membuat jadi menarik. Nah itu sih menurutku di tahap-tahap itu anak komunikasi kan juga belajar bagaimana menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis. Jadi menurutku bisa-bisa aja. Gabunglah kapan-kapan. Boleh sih, tapi kayak deg-degan ntar bisa balas debatnya nggak ya gitu. Masih insecure. Mungkin nanti ya Mas ya, kalau udah kepercayaan dirinya udah tinggi banget nih, baru deh mau ikut Kirain Mion. kalau udah Takut lulus. kebanting. Udah telat dong. Bentar lagi udah mau lulus sih sebenarnya. Amin. Amin. Nah selanjutnya nih Mas, kalau ada teman-teman yang masih SMA nih, adik-adik SMA yang nonton podcast kita ini, dan dia pengen masuk HI, apa sih yang pengen Mas Rangga sampaikan buat mereka? Buat teman-teman yang saat ini SMA dan mau masuk HI, aku akan bilang bahwa belajar HI itu kayak mempelajari kehidupan saat ini. Kenapa aku bilang gitu? Karena dengan tidak adanya lagi batas antar negara, segala sesuatu yang terjadi di kita, di negara kita itu sangat-sangat dipengaruhi sama apa yang terjadi di dunia internasional. Apa yang terjadi dari hubungan internasional, yaitu hubungan antar negara, hubungan antara perusahaan dengan negara, hubungan perusahaan asing dengan perusahaan asing, hubungan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Sangat erat. Misalnya aku kasih contoh yang lagi rame ya akhir-akhir ini itu tentang pertandingan catur. Iya. Ya kan? Itu kan terjadi karena adanya pertandingan catur antar negara masyarakat dari negara mana namanya Indonesia sama Amerika. Ya, masyarakatnya beda. Interaksi. Terus kemudian pakai salah satu perusahaan yang asalnya dari Amerika Serikat, penyedia jasanya gitu ya. Kemudian terjadi perselisihan di antara mereka. Ketika perselisihan itu terjadi, kemudian dari media media yang ada di nasional itu mereka langsung ngundang untuk oke nih coba diadu deh. Nah di titik itu mereka kemudian melibatkan media nasionalnya ada, alternatif medianya karena itu ada di YouTube ya, itu juga ada. Terus kemudian ada dari pihak negaranya, dari Kemenpora, kemudian mau memfasilitasi, dari induk olahraganya Percasi mau memfasilitasi. Hanya cuman kejadian nih orang ngiseng ngadu catur gitu kan. Terus tiba-tiba semua warganet terbelah dua, pro dan kontra. Dan biasanya kalau udah pro dan kontra disertai bullying. Biasanya. Terus kemudian ada satu podcaster, YouTuber mungkin bahasanya ya. Ada satu YouTuber yang memfasilitasi pertandingan mereka. Dan pertandingan itu disupport atau didanai sama perusahaan-perusahaan nasional yang ada di Indonesia. Iya. Gitu. Untuk hal tersebut. Dari hal simpel loh, cuman main catur di gadget. Dan itu banyak hal yang bisa kita lihat, banyak kejadian HI yang sifatnya, karena HI itu syarat sebuah isu, dibilang isu HI adalah salah satunya ya, lintas batas nasional, transnasionalismenya ada. Dan itu udah kurang lintas batas nasional apa? Iya. Ya kan? Itu aspek HI-nya banyak banget. Jadi aku akan bilang bahwa ya belajar HI itu belajar tentang semua hal yang terjadi saat ini di kita. Enggak hanya yang di internasional saja, tapi yang di nasional, karena macam-macam hal yang ada di nasional terjadi karena dipengaruhi faktor internasional. Kayak kita suka pakai baju yang kayak K-popers gitu ya. Iya. Itu kan karena dipengaruhi adanya upaya-upaya untuk melakukan diplomasi budaya oleh Korea Selatan, mendorong industri industri kreatifnya, kan kayak gitu. Iya. Jadi sebetulnya HI itu mempelajari semua hal, dan kalau teman-teman suka dengan hal-hal yang terkini, hal-hal yang memang cukup jadi pembahasan banyak orang di dunia ini, atau memang hal-hal yang sifatnya isu internasional, ya HI itu tempat yang cocok buat teman-teman. Itu yang bisa aku sampaikan ke teman-teman sih. Tapi perlu diingat juga nih, belajar HI itu jadinya kayak teman-teman mempelajari banyak hal, sehingga perlu ambil kekhususan. Jadi kita belajar banyak hal. Tadi aku bilang komunikasi aja ada, komunikasi internasional, hukum aja ada. Tapi nanti saat di HI teman-teman akan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang teman-teman suka.
Dan apapun yang teman-teman suka kayaknya ada deh. Jadi dari jurusan HI itu ada penjurusan lagi gitu ya Mas ya? Ada 3 penjurusan. Kita punya Multinational Corporation and Business Diplomacy, Contemporary Issues and New Media. Nah, ada media tuh. Lahannya anak komunikasi tuh. Anak komunikasi banget itu kalau media. Maaf ya, kami ngambil. Nggak apa-apa, it's okay. Terakhir Security Studies. Tapi kalau ditanya, Mas, emang HI itu jadinya ilmu apa sih? Basisnya, roots of knowledge-nya HI itu ada di politik. Politik. Jadi kita tuh sebetulnya anak politik internasional. Tapi karena kemudian semua hal sekarang sangat terkait dengan politik, ekonomi sekarang sangat dipengaruhi oleh politik. Media sangat dipengaruhi oleh politik. Sehingga hampir seluruh aspek dipelajari oleh HI, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tiga aktor besar: negara, pasar, dan masyarakat. Oke, nah aku punya pertanyaan nih buat Mas Rangga. Mas Rangga nih setuju nggak kalau misalnya ilmu itu sebenarnya nggak hanya dari akademis aja, tapi bisa melalui berorganisasi? Gimana nih? Ini menarik. Jadi kalau bicara ilmu dan organisasi ya, aku selalu bilang sama anak-anak, teman-teman, kalian tuh kuliah, dapat sesuatu gitu ya. Tapi ada juga hal-hal yang kalian nggak dapat dari situ. Kan kita kuliah dapat ilmu HI gitu ya, terus belajar ilmu HI, belajar ya teknik-teknik berkomunikasi, teknik negosiasi dan seterusnya gitu. Tapi sebetulnya organisasi itu melengkapi keseluruhan ilmu yang sudah kita dapat, karena ada hal-hal yang nggak kita dapat. Di akhir perkuliahan saat teman-teman akan lulus gitu ya, kan teman-teman akan terjun ke masyarakat, interaksi dan seterusnya. Kalau teman-teman tidak terbiasa melakukan itu akan sangat sulit sekali. Karena interaksi di masyarakat nggak kayak interaksi di kelas gitu yang tertata karena takut ada dosen yang enggak. Itu benar-benar interaksi yang cukup intens, interaksi yang kalau kita bisa bilang kalau kita nggak hati-hati bisa justru membuat kita jadi jadi ke jalan yang salah, itu juga bisa gitu. Jadi memang organisasi itu penting banget. Apalagi aku juga dulu anak organisasi gitu ya. Karena ada hal yang kita dapat kayak teamwork. Terus bagaimana sih kita mau ngereca cara? Gimana sih kita ngelobi orang? Kita kan belajar ilmu negosiasi, tapi kan ngelobi orang langsung beda lagi. Kalau di kelas kan kita kondisikan, role play. Tapi kalau ngelobi orang gitu kan beda lagi gitu. Terus teman-teman akan belajar bagaimana berkoordinasi, bagaimana mengatur keuangan. Banyak hal banget di organisasi dan nyesel banget. Percaya kataku, nyesel banget. Dalam 4 tahun mereka berkuliah gitu, mereka lulus dan mereka nggak pernah merasakan organisasi. Berarti Mas Rangga ini tipe yang mendukung mahasiswa-mahasiswi HI-nya untuk join HIMHI ya Mas? Kalau nggak salah himpunan HI itu HIMHI ya? Iya. Tapi ini promo dikit. Promo dikit, boleh. Di HI itu kita punya namanya badan semi otonom. Jadi di bawah HIMHI itu ada badan-badan yang memang dibentuk untuk fokus tersendiri. Misalnya kita punya IRB News. Itu buat anak-anak HI yang demen untuk bikin atau suka untuk melakukan student journalism. Jadi mereka bikin artikel, publish, mereka terus bikin majalah, e-magazine gitu, terus dibagi dari mulai yang serius tentang analisis sampai yang ya cukup inilah, artikel-artikel yang cukup fun lah gitu. Tapi melatih kebiasaan menulis mereka. Terus ada lagi kita punya namanya Birds. Kalau ini yang sering ikut lomba MUN nih. Ini Birds ini nih yang Binus IR Dialectic Society kalau aku nggak salah. Itu mereka tim debatnya Binus. Dan satu lagi kita punya FPCI Binus Chapter. Kalau ini Foreign Policy Community Indonesia. Itu punyanya Pak Duta Besar Dino Pati Jalal. Kemudian dia bikin chapter di Binus. Nah ini anak-anak yang suka bikin kegiatan-kegiatan akademik kayak diskusi, podcast. Mereka punya podcast juga. Hal-hal kayak seminar, terus bahkan meet the ambassador. Jadi mereka bisa tuh, bukan meet, tea with ambassador. Jadi mereka minum teh sama ambasador dari atau duta besar dari negara lain. Seru banget. Gitu. Jadi banyak banget, keuntungan banyak banget, pengalaman banyak banget, dan itu nggak akan didapat di ruang kelas. Karena kan kalau di kelas tadi aku bilang, di kelas situasinya kita create, kita desain. Tapi kalau di organisasi kan mereka kan ngalamin itu. Berantem organisasi, dalam artian mereka berselisih paham dengan yang lain dan bagaimana menyelesaikannya, problem solvingnya akan kebentuk. Nah makanya wajib, udah fitur banyak, ada HIMHI, ada 3 tadi. Kalau nggak gabung sayang banget. Tapi nggak cuma itu kok,
di Binus kita punya banyak banget Oka kan? Iya, betul. Iya gak? Iya gak? Ada Iya, yang betul. announcer gini radio apa? B-Voice ya? B-Voice. Ada yang apa namanya karate yang bela-bela diri ya, Iya. banyak. Jadi sebetulnya organisasi nggak harus selalu dari jurusan, tapi bisa dari mana aja gitu. Yang penting tadi teman-teman belajar bagaimana berada dalam sebuah kestrukturan organisasi yang tersusun, yang punya aturan main, yang berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan sesamanya, sesama mahasiswa, berinteraksi dengan atas, karena nanti mereka akan mengalami itu saat mereka lulus. Mereka akan ketemu dengan bosnya, ketemu dengan Iya. masyarakat, ketemu dengan peer-nya, yang kalau mereka nggak terbiasa kaku. Iya, aku akan bilang gini sih, aku sering lihat kalau dulu ngeliat orang nih gitu, aku bisa tahu oh nih orang dulu pasti ikut organisasi karena kelihatan banget gitu dari cara Etiketnya kerja, kelihatan gitu ya. dari cara kerja, cara komunikasi dan seterusnya tuh kelihatan banget. Ya aku nggak bilang kemudian organisasi salah satunya cara untuk meraih sukses ya, tapi mayoritas kemudian anak yang kuliahnya bagus dan organisasinya bagus. Nah ini harus digaris bawah nih. Iya. Ada yang organisasinya getol, kuliahnya ditinggal. Ada. Lulusnya lama, banyak kan? banyak. Banyak kan? Ada yang kuliahnya getol, nggak mau organisasi sama sekali. Ini kuliah pulang ngerjain PR. Nah itu nggak baik juga. Jadi keseimbangan lah yang perlu dijaga. Gimana nilainya tetap 3,5 gitu ya, atau 3 ke atas, tapi tetap aktif berorganisasi. Dan aku lihat banyak banget anak BINUS yang melakukan itu, bisa melakukan itu. Anak HI melakukan itu banyak banget. Dan sekarang kalau mereka udah lulus berkarya, aku lihat-liatin, ya memang terlihat kok cukup luas, cukup lebih cepat karirnya dan seterusnya. Jadi ikut organisasi dan ikut HIMHI itu sebenarnya juga melatih kreativitas banget ya Mas ya? Betul banget, melatih bagaimana kita berpikir kreatif, terutama juga untuk memecahkan berbagai macam permasalahan yang muncul. Iya. Nah menurut Mas Rangga nih, gara-gara pandemi ini orang tuh jadi lebih kreatif gak sih sebenarnya? Sebetulnya itu dia, kan selalu ada sisi positif dari semua hal, gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang itu negatif. Apakah orang jadi lebih kreatif setelah pandemi ini? Kita bisa lihat lah berapa banyak lonjakan orang-orang yang misalnya kemudian menjadi entrepreneur. Dia bisnis kue tiba-tiba. Lihat Iya. gak sih kalau di Instagram aku bilang, sejak kapan dia bikin kue? Dia Iya, emang bisa masak iya, gitu iya, kan. bisa gitu, Ini bukan nyinyir loh, tapi kan kaget gitu lihat temen ada yang bisa gitu. Tapi aku lihat ya, dan kadang-kadang kuenya tuh unik-unik. Unik-unik banget. Ada teman kemarin bikin roti serikaya tapi ya unik lah menurutku. Yang menurutku, ini apaan sih? Kok menarik? Coba beli, oh enak gitu. Tapi orang-orang jadi berkarya, mengeksplor sesuatu yang tadinya mereka tidak pernah eksplor, gitu ya. Terus kalau diperhatiin lagi banyak orang yang sekarang bikin podcast. Iya betul banget. Apalagi ada itu tuh, apa namanya yang di iPhone doang? Clubhouse. Iya. Clubhouse. Aku itu menarik juga. Clubhouse itu kan kayak podcast ya, Iya. tapi live gitu. Maksudnya live semudah mereka bikin room orang bisa masuk. Iya. Aku ngeliat itu juga jadi banyak topik-topik kreatif. Aku tuh jadi belajar banyak hal, serius. Iya. Belajar banyak hal. Aku tiba-tiba belajar tentang sepeda, ada komunitas sepeda kemarin berbagi tentang bagaimana setting sepeda, gimana faktor safety dari bersepeda dan seterusnya. Aku kemarin belajar juga ada orang-orang yang bahas tentang bagaimana merawat perangko lama. Hal yang aku nggak pernah belajar gitu. Tapi jadi banyak topiknya. Kita jadi dapat ilmu lebih banyak. Atau yang podcastan kayak kita nih, Iya. YouTuber yang muncul sekarang kontennya banyak banget. Jadi kalau aku dibilang kreatif, aku bilang ya sisi baiknya orang jadi merenung mungkin ya, di rumah merenung ngapain nih, Udah gabut nggak tahu mau ngapain, jadi coba hal baru gitu. jadi coba bikin podcast. Tapi ini kita kan nggak lewat renungan tadi ya. Iya, nggak pakai renungan kita. Nah tadi kan Mas Rangga sempat bahas-bahas Clubhouse, berarti Mas Rangga nih aktif banget di Clubhouse apa aktif aja? Karena yang menarik di Clubhouse gini, aku kan follow beberapa orang-orang yang menurutku politikus di Indonesia lah gitu Iya. ya. Aku memang aktif untuk masuk di grup-grup diskusi mereka gitu. Yang topiknya tentunya aku suka. Kadang-kadang ada juga kok topik nyeleneh kayak misalnya apa yang disuka dari sepak bola 90-an gitu. Wah, mereka ngenang sesuatu. Atau bahas zodiak ya Mas biasanya? Bahas zodiak belum pernah masuk sih. Ya, udah segini tua lihat zodiak kayaknya gimana gitu. Gak apa-apa biar stay youthful gitu. Ya kan kalau zodiak biasanya kan kamu nih yang si dia lagi apa. Wah, ini apa sih? Kalau aku kan si dia lagi apa? Si dia di sebelah aku. Istriku di sebelahku. Anyway, Clubhouse itu menarik karena kemudian banyak orang-orang hebat. Kayak aku pernah masuk di roomnya Ridwan Kamil. Itu dia bicara tentang mobil listrik. Aku kan bukan maksudnya anak HI gitu ngomongin mobil listrik. Ngomongin komputer aja mungkin ya ada beberapa anak yang bisa. Tapi aku kan gak bisa gitu karena bukan basis ilmuku.
Terus dia ngomongin mobil listrik, gimana itu baterai lithium akan diproduksi di Indonesia dan seterusnya. Wah, menarik banget. Jadi menurutku ini salah satu wahana baru, walaupun ya masih tadi ya, masih rasis karena hanya bisa di Apple. Udah bisa Android belum ya? Belum, masih tetap di Apple bisanya. Entah kenapa gitu ya, tapi menurutku ini ranah baru untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan menurutku sangat kreatif. Topik-topik yang mereka lakukan bahas sangat kreatif sekali, menambah banyak pengetahuan baru sehingga kita bisa ngomong banyak hal hanya dengan menyaksikan apa yang mereka bicarakan di Clubhouse. Gitu. Tapi Mas Rangga pernah gak sih kepikiran kayak tertarik nih mau bikin kelas di Clubhouse? Karena kan sebenarnya kalau menurut aku Clubhouse itu kayak seminar tapi dibikin versi chill. Ibaratnya kapan lagi kita bisa ngobrol sama dosen, CEO gitu, tapi dengan cara yang chill gitu. Menarik pernah ya? gak sih? Itu ide menarik sih. Ide menarik ya? Enggak. Aku pernah terpikir gitu. Aku pernah terpikir, wih asik nih ngobrolin apa ya di Clubhouse. Tapi emang gak pernah dilakukan sih. Maksudku, semana ya bakal bisa kita buat ya Clubhouse-nya ya, siapa yang akan datang ya, tapi itu memang ide menarik ya, kayaknya asik tuh kita Asik ya, Mas, ya? diskusi di Clubhouse, karena kan kalau di kelas kan ya ada hal-hal yang membuat pakem-pakem sehingga ya walaupun kita coba untuk tidak kaku tapi ya teman-teman pasti masih ini. Tapi Tetap mengikuti regulasi lah ya kalau di kelas kalau di Zoom sini kan tuh kayak misalnya. ngobrol di podcast gitu kan, Iya, jadi santai, ketawa-ketawa sambil bercanda. Perlu aku pertimbangkan, kamu mau? Boleh, nanti aku join, walaupun misalnya Mas Rangga bahas HI nih, aku join aja walaupun nggak paham, tapi kan dapat insight kan. Kamu Karena hostnya. oh boleh. Tiba-tiba kita Kabarin collab. aja. Collab ya Mas, collab kabarin nanti. Nah ibaratnya gini kan tadi Mas Rangga sempat bahas komunikasi itu tetap ada di HI. Misalnya kalau nanti Mas Rangga nih bikin room di Clubhouse nih bahas HI, terus aku boleh nimbrung Boleh. dikit bahas komunikasi Boleh, gitu. boleh. Seru banget kali ya Bener Mas ya, aku tagih loh, Bener, aku serius. tagih. Nanti teman-teman HI yang nonton atau teman-teman dari jurusan lain boleh banget nih ikut. Kita tunggu aja kali ya Clubhouse dibikin sama Mas Rangga. Akhirnya kita bercanda mulu. Iya, akhirnya bercanda mulu. Nah, nggak berasa kayaknya kita ngobrol udah lama banget gak sih Mas? Iya. Seru banget ngobrol sama Mas Rangga hari ini. Udah banyak banget ngasih insight-insight positif. Nah, ada nggak sih pesan-pesan yang mau Mas Rangga sampaikan buat teman-teman HI yang lagi berjuang, lagi struggling di HI nih sekarang, atau buat orang-orang adik-adik yang mau masuk HI itu? Tapi terutamanya kayaknya lagi struggling di HI dulu aja kali ya. Nggak sih, sebetulnya pesannya mungkin secara umum untuk seluruh mahasiswa gitu Iya. ya, di era pandemi ini, aku akan katakan begini, teman-teman mahasiswa, mungkin situasi saat ini bukan situasi yang kita sukai, Iya. bukan situasi yang favorable bagi kita, Iya. gitu. Tapi sebetulnya ini adalah bagian dari tahapan yang akan membentuk kita jadi pemenang. Aku nggak pengen teman-teman kemudian hanya berpikir gimana kita nih di corona ini bisa melewati ini, jangan cuma dianggap untuk melewati, tapi ini adalah keistimewaan yang diberikan. Something to learn lah ya Ya, ibaratnya ini Mas. keistimewaan, nggak semua generasi mengalami ini. Iya. Ini keistimewaan yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, untuk kemudian kita bisa menempa diri kita untuk struggle melewati ini dan kemudian keluar menjadi orang yang memenangi pertarungan dengan si pandeminya. Kalau kita bisa melewati itu, maka kita akan menjadi manusia yang pasti lebih baik lagi. Generasiku dulu gitu ya, saat mahasiswa nggak ngalamin ini, tapi kalian sudah ngalamin ini. Kalian jadi punya ruang untuk bisa berkarya, untuk bisa memikirkan hal yang tadi lebih kreatif dan seterusnya. Maka jangan keluhkan situasinya, tapi pikirkan apa yang bisa dimanfaatkan dari situasi itu. Karena pasti dalam semua hal di hidup ini selalu ada positif dan negatif. Kembali ke kita, perspektif mana yang akan kita taruh? Apakah kita akan melihat yang positifnya sehingga kita bisa jadi pemenang, atau kita hanya melihat negatifnya dan meratapi nasib sehingga kita kemudian tergilas oleh pandemi itu sendiri. Jadi ubah mindsetnya, lihat yang positif. Ayo kita menangkan pertaruhan kita dengan pandemi ini sehingga kita menjadi insan-insan baru yang lebih tangguh lagi. Jadi kalau bahasa zaman sekarang tuh yuk bisa yuk gitu ya Mas ya. Ya, kurang lebih. Bahasa anak modernnya tuh yuk bisa yuk gitu. Nah, ini seru banget pokoknya ngobrol hari ini sama Mas Rangga. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Rangga udah mau ngobrol bareng aku di sini. Sama-sama Dela. Dari yang serius banget sampai seru-seruan banget ada ya Mas ya. Alhamdulillah. Nah, nggak berasa nih kita udah ngobrol banyak banget sama Mas Rangga di podcast Banyak Kata ini.
Terus juga semoga Mas Rangga nih bisa ngasih insight positif ke teman-teman HI dan juga Amin. adik-adik yang mau masuk HI. Jadi intinya nggak perlu takut lah ya Mas ya untuk masuk HI ya. Nggak usah takut. Nggak usah Malah takut. seru kan? Seru banget nih lihat. Dosen sama mahasiswanya kayaknya seumuran nih ya. Emang kita cuma beda 2 tahun. Kita cuma beda 2 tahun. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu buat kalian yang belum follow Instagramnya Binus, langsung aja follow di @binusuniversityofficial dan Instagramnya HI. @ir_binus. Oke, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini dan komen di bawah sini. Next kita mau ngundang siapa dan mau ngomongin apa aja. Oke, sekali lagi buat Mas Rangga terima kasih. Sama-sama, Dela. Dan semoga kita bisa ketemu di lain waktu ya Mas ya. Pasti. Oke, sekarang kita say bye dulu buat yang nonton. Bye Bye. bye. Teman-teman ingat gak sih merchandise store yang ada di samping Starbucks Binus Kemanggisan? Nah, sekarang sudah tersedia di berbagai e-commerce loh. Dapatkan merchandise janji nggak nakal lagi dari Beehive Binus Official Merchandise Store yang bisa kalian dapatkan di Shopee dan Tokopedia Beehive Official Store. Jangan lupa buat follow Instagram @beehive_binus untuk mengetahui produk-produk terbarunya.